Shalom, selamat petang, selamat mengikuti kebaktian renungan penundaan Sabat pada petang hari ini. Tajuk renungan kita pada petang hari ini adalah doa di waktu pagi. Ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai ketiga. Mazmur 5 ayat 1 sampai ketiga mengatakan, untuk pimpinan biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Raja dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Itulah ayat renungan kita pada petang penundaan Sabat pada saat ini. Saudara-saudara, hari ini merupakan hari yang kedua untuk doa 100 hari. Apakah saudara-saudara sudah berdoa bersama? Jika belum, inilah masanya untuk saudara mengambil masa sendirian maupun bersama saudara, keluarga saudara. Ambillah masa untuk doa khas, agar kita sama-sama mendoakan perkara-perkara yang perlu didoakan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tajuk renungan kita pada petang Sabat ini adalah berdoa pada pagi hari. Jadi kenapa perlu berdoa pada pagi hari? Apakah saudara pernah bertanya kenapa disuruh berdoa pada pagi hari? Kan masih punya waktu yang lain untuk berdoa. Kenapa kita perlu berdoa pada waktu pagi? Inilah yang perlu kita ketahui. Kenapa perlu berdoa pada pagi hari? Karena perkataan pertama di waktu pagi itu adalah luahan jiwa pertama di waktu pagi. Seharusnya kita memohon kehadiran Yesus. Tanpa aku, Yesus berkata, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Yesuslah yang kita perlukan. Terangnya, hidupnya, rohnya seharusnya menjadi kepunyaan kita terus-menerus. Kita memerlukannya setiap jam. Dan kita perlu berdoa pada pagi hari agar seperti matahari menyinar padang yang hijau, memenuhi bumi, memenuhi dunia dengan terang. Saudara-saudara, begitulah juga matahari. Kebenaran akan menyinari ruang pikiran dan hati dan menjadikan kita terang di dalam Yesus. Itu adalah matahari kebenaran bagi kehidupan kita. Kita tidak dapat melakukan apa-apa seketika jika tanpa kehadiran Tuhan. Setan tahu apabila kita berusaha melakukan sesuatu tanpa kehadiran Tuhan, maka yang hadir di dalam kehidupan kita adalah iblis. Maka iblis yang sedang memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara jahat, supaya kita jatuh dan jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa pada setiap pagi. Mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan harian kita. Agar kita tidak terpengaruh dengan godaan daripada iblis, daripada setan. Jadi saudara-saudara, doa pada pagi hari adalah pekerjaan pertama. Kita sebagai manusia, sebelum memasuki pekerjaan harian kita setiap hari, kita melakukan bekerja di tempat kerja kita, di rumah, maupun kita membawa kendaraan. Pekerjaan pertama kita adalah, yang kita harus lakukan di pagi hari adalah berdoa.
Serahkanlah dirimu kepada Tuhan di waktu pagi. Lakukan ini sebagai pekerjaan pertamamu, yaitu berdoa. Kita boleh berdoa seperti ini pada pagi hari. Contoh yang kita boleh lakukan pada pagi hari. Mengatakan, Tuhan, ambillah diriku ya Tuhan, sebagai milikmu sepenuhnya. Aku meletakkan segala rencanaku di kaki-Mu Tuhan. Gunakanlah aku hari ini di dalam pelayanan-pelayan-Mu ya Tuhan. Nah, inilah doa yang kita boleh lakukan pada setiap hari. Karena kita memohon kepada Tuhan untuk berserah kepada Tuhan dalam pekerjaan harian kita. Jadi, perkara harian yang kita lakukan setiap pagi adalah serahkan diri kepada Tuhan. Serahkan semua rencana-rencana harian kita kepada Tuhan. Dengan ini kita boleh serahkan hidup kita kepada Tuhan dalam apapun yang mahu kita lakukan. Dan kita akan dibentuk setiap hari menjadi umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan melalui doa setiap pagi. Maka kita dibentuk dan disitulah kita menimbulkan iman percaya kita kepada Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, betapa indahnya berdoa pada pagi hari. Kita dapat meluahkan setiap kata-kata kita kepada Tuhan. Bukannya kita berdoa setiap pagi adalah perkara-perkara yang remeh, tetapi kita berdoa pada pagi hari untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Selain itu, saudara-saudara, kenapa perlu berdoa pada pagi hari? Kita memohon dari Tuhan agar kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan yang akan datang. Misteri yang menyusahkan kita, menjengkelkan kita, mengecewakan kita, kita akan dijelaskan. Kita harus melihat setiap tanggung jawab kita, walaupun rendah tanggung jawab kita, tetapi merupakan satu perkara yang suci di dalam kehidupan harian kita, yaitu pelayanan harian kita. Orang lain melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan seperti tidak ada apa-apa, tetapi di mata Tuhan pelayanan itu luar biasa apabila kita berserah kepada Tuhan. Saudara, doa harian kita haruslah seperti yang boleh kita lakukan. Yang kita boleh katakan, Tuhan, tolong aku bekerja dengan segenap kemampuanku. Ajarlah aku melakukan tugas dengan segenap kemampuanku. Ajarlah aku melakukan pekerjaanku. Baik berikan kepadaku tenaga dan keceriaan setiap hari. Tolonglah aku Tuhan membawa pelayanan Injil, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Doa setiap hari penting seperti mana makanan. Jikalau kita perlukan makanan setiap hari untuk fisikal kita, maka kita perlukan doa untuk kekuatan kerohanian. Kalau kita ingin membantu ataupun kita ingin membangun tabiat kita, maka yang boleh diterima Tuhan, kita mesti membentuk kebiasaan yang betul dalam kehidupan rohani kita. Apa kebiasaan itu? Berdoa pada waktu pagi. Doa setiap hari penting kepada pertumbuhan rohani kita. Kita harus membiasakan diri kita untuk mengangkat pikiran kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya berdoa pada pagi hari. Itulah kenapa penting kita berdoa pada pagi hari, karena itu adalah pekerjaan pertama kita. Terima kasih karena saudara-saudara sudah mendengar akan doa ini. Biarlah menjadi satu kekuatan kepada kita, biarlah menjadi satu renungan kepada kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat minggu berkah.